Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Kembali lagi bersama saya Hardianti Hasanah Putri, mahasiswi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas Riau. Di video ketujuh ini, kita akan membahas mengenai teori feminisme dan analisis karya sastra melalui pendekatan teori feminisme. Teori feminisme sastra adalah sebuah kajian suatu karya sastra yang mengarah pada suatu masalah, yaitu perempuan dan bagaimana kaum perempuan dapat mendapatkan hak-haknya dalam berbagai aspek kehidupan. Pada umumnya, semua karya sastra yang menampilkan tokoh perempuan, baik dalam ragam fiksi maupun puisi, dapat dikaji dengan pendekatan feminisme. Di bawah ini dipaparkan mengenai pokok-pokok teori feminisme yang berkembang selama ini. Feminisme menjelaskan kesetaraan dan ketimpangan gender. Teori feminisme mendorong gerakan untuk mencari keseimbangan gender. Teori feminisme anti-diskriminasi, penindasan, dan patriarki. Feminisme berjuang untuk peran perempuan dalam politik. Teori feminisme mengkonstruksi hubungan gender dengan negara. Baiklah, kita akan menganalisis pendekatan teori feminisme dalam puisi Dongeng Marsinah karya Sapardi Djoko Damono. Judulnya Dongeng Marsinah. Marsinah, buruh pabrik arloji, mengurus presisi. Merakit jarum, skrip, dan roda gigi. Waktu memang tak pernah kompromi, ia sangat cermat dan hati-hati. Marsinah itu arloji sejati. Tak lelah berdetak memintal kefanaan yang abadi. Kami ini tak banyak kehendak, sekedar hidup layak, sebutir nasi. Marsinah kita tahu tidak bersenjata. Ia hanya suka merebus kata sampai mendidih lalu meluap kemana-mana. Ia suka berpikir, kata siapa, itu sangat berbahaya. Marsinah tidak ingin menyulut api, ia hanya memutar jarum arloji agar sesuai dengan matahari. Ia tahu hakikat waktu, kata siapa, dan harus dikembalikan ke asalnya, debu. Di hari baik, bulan baik, Marsinah dijemput di rumah tumpangan untuk suatu perhelatan. Ia diantar ke rumah siapa, ia disekap di ruang pengap, ia diikat ke kursi. Mereka kira waktu bisa disumpah agar lengking detiknya tidak kedengar lagi. Marsinah tidak diberi air, ia tidak diberi nasi, detik pun gerah berloncatan ke sana kemari. Dalam perhelatan itu, kepalanya ditetak, selangkangnya diacak-acak, dan tubuhnya diberbamkan dengan besi batangan. Detik pun tergeletak, Marsinah pun abadi. Di hari baik, bulan baik, tangis tak pantas. Angin dan debu jalan, klakson dan asap knalpot mengirimkan jenazahnya ke Nganjuk. Semak-semak yang tak terurus dan tak pernah ambil peduli merekam waktu bersaksi. Marsinah diseret dan dicampakkan sempurna sendiri. Pangeran, apakah sebenarnya inti kejaman? Apakah sebenarnya sumber keserakahan? Apakah sebenarnya asas kekuasaan? Dan apakah sebenarnya hakikat kemanusiaan, Pangeran? Apakah ini? Apakah itu? Duh Gusti, apakah pula makna pertanyaan? Saya ini Marsinah, buruh pabrik arloji. Ini surga bukan? Jangan saya diusir dari surga, dikembalikan ke dunia lagi. Jangan saya dikirim ke neraka itu lagi. Malaikat tak suka banyak berkata, ia sudah paham maksudnya. Sengsara betul hidup di sana,
jika suka berpikir, jika suka memasak kata. Apa sebaiknya kita ini menggelinding saja bagai bola sodok, bagai roda berdati? Malaikat tak suka banyak berkata, ya biarkan gerbang terbuka. Saya ini Marsina. Saya tak mengenal wanita berotot yang mengepalkan tangan yang tampangnya garang di poster-poster itu. Saya tidak pernah jadi perhatian dalam upacara dan tidak tahu harga sebuah rencana. Malaikat tak suka banyak berkata, tapi lihat, ia seperti terluka. Marsina itu arloji sejati, melingkar di pergelangan tangan kita ini. Dirapanya denyut nadi kita dan diingatkannya agar belajar memahami hakikat presisi. Kita tatap wajahnya setiap pergi dan pulang kerja. Kita rasakan cak detiknya dalam setiap getaran kata. Marsina itu arloji sejati, melingkar di pergelangan tangan kita ini. Citra perempuan dari segi psikis dan kejiwaan. Marsina sebagai seorang perempuan mempunyai tugas ganda, yaitu mengurus urusan domestik dan mempunyai peran publik. Hal ini dapat diartikan bahwa citra perempuan di sini seharusnya tidak dipandang sebelah mata dan tidak disepelekan, karena wanita adalah seorang yang memiliki jiwa kuat dalam mengatur kehidupan sebagai ibu rumah tangga dan tulang punggung keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Citra perempuan dari segi kehidupan sosial di masyarakat. Sapardi Djoko Damono menggambarkan Marsinah dalam puisinya sebagai sosok perempuan yang cerdas dan pintar dalam berbicara untuk menyuarakan setiap aspirasinya. Namun pada kenyataannya sikap Marsinah tersebut memberikan ketidaknyamanan bagi sebagian orang. Citra perempuan dari segi perilaku. Dalam puisi dongeng Marsinah karya Sapardi Djoko Damono ini menceritakan tentang kasus Marsinah yang diculik, disiksa, dibunuh dan tidak dijelaskan siapa dalam pembunuhan tersebut. Sebagai perempuan, kasus Marsinah ini seharusnya dapat diusut tuntas tanpa memandang keadaan ekonomi ataupun gender, sehingga perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam menegakkan keadilan. Citra perempuan dari segi fisik. Gambaran tentang keadaan perempuan yang menjadi korban kekerasan serta menerima perlakuan yang tidak manusiawi. Dalam hal ini dapat kita ketahui bahwa citra perempuan menurut kajian feminisme mempunyai sifat yang lemah dan tidak berdaya. Sekian dulu pembahasan kita mengenai teori feminisme. Selanjutnya kita akan membahas mengenai teori semiotika. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.